Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita jumpa lagi ya dalam doa pagi. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan kita sudah melewati malam yang penuh dengan misteri. Kita bisa istirahat. Pagi-pagi kita bangun dan menikmati udara segar, menikmati hari yang indah. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita bersyukur boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sabdanya, serta menaikkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 54. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur 54. Kita akan baca firman Tuhan, merenungkannya. Mazmur pasal 54. Perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa dalam menghadapi musuh. Ya. Kita lihat sang pemazmur yang menulis Mazmur ini yang merupakan doa ya. Mazmur 54, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka telah mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah penolongku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita coba menikmati ya kebenaran firman ini, yaitu doa daripada Daud ketika musuh menyerangnya ya. Jadi waktu dia dikatakan bersembunyi bersama orang Zifi, tetapi diberitahukan kepada Saul bahwa dia bersembunyi. Di sana ada kemudian Raja Saul dengan pasukannya mencoba untuk menyerang atau mau membunuh Daud. Kita tahu sendiri bagaimana Raja Saul mengalami kebencian yang luar biasa yang dimulai dari iri hati ya, karena Daud dipuji-puji oleh orang banyak ya, dan Saul tidak mau tersingkir dari kerajaan, dia mau terus memimpin dan dia tahu bahwa Daud akan menjadi raja, dan inilah kebenciannya kepada Daud. Itu sebabnya dia hendak membunuh Raja Daud ya. Waktu itu belum raja, tapi sudah dipilih atau ditetapkan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat ya doa dari seorang hamba Tuhan ya, yang bergaul karib dengan Allah ketika mengalami atau menghadapi masa kesesakan atau musuh yang datang hendak menghancurkan hidupnya. Di ayat 3 berkata, Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya, jadi yang pertama dia berdoa mohon keselamatan daripada Tuhan. Ya, mohon keselamatan daripada Tuhan dan minta keadilan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, doa ini sangat indah sekali kita dapat panjatkan kepada Tuhan ketika kita diperlakukan oleh orang lain, oleh siapapun ya, ketika kita diperlakukan dalam ketidakadilan dan hendak
menghancurkan hidup kita, membinasakan kita, maka kita harus berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan ya, dan memohon, selamatkanlah aku karena namamu. Jadi mohon keselamatan bukan karena apa, bukan karena alasan yang lain, tapi karena nama Tuhan. Jadi kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kita memohon pertolongan oleh karena nama Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harus memohon keselamatan dan memohon keadilan kepada Tuhan. Hanya kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan kita, ya, bukan kepada kekuatan-kekuatan yang lain, bukan kepada kekuatan manusia atau bahkan kekuatan daripada kuasa kegelapan. Jangan, tetapi kita hanya memohon di dalam nama Tuhan. Ayat 4 berkata, "Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku." Jadi berseru-seru Daud kepada Allah, dan ada seruan atau permohonan supaya Tuhan mendengar. Ya, pasti Tuhan mendengar. Ya, tidak pernah Tuhan tidak mendengar. Tuhan tahu segala pergumulan kita, tetapi ini ungkapan hati kita. Nah, waktu saudara berdoa, "Tuhan, dengarkanlah permohonanku," itu artinya kita sedang berseru kepada Tuhan, sedang berteriak kepada Tuhan, sedang berserah kepada Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar seruan kita. Ya, dengarkanlah doaku Tuhan. Ya, pedulikanlah aku, lawatlah aku, ya, lihatlah keadaanku dan turun tanganlah menolong aku. Ya, dengarkan Tuhan, bukan hanya sekedar, "Ya, saya sudah dengar, ya. Kamu berteriak, aku sudah dengar," terus berdiam. Tidak, tetapi ini adalah permohonan dengar, seperti kita sedang memanggil orang yang kita panggil, mendengar, kemudian dia menoleh kepada kita. Kalau kemudian waktu dia lihat kita butuh pertolongan, maka orang itu datang dan menolong kita. Ya, dengar. Jadi Tuhan Allah yang mendengar doa kita. Jadi tidak sia-sia kita berdoa kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita oleh karena kesesakan, pergumulan hidup berkata, "Tuhan tidak dengar doa, Tuhan tidak peduli dengan kita." Tidak. Tuhan adalah Allah yang mendengar doa kita. Dia tahu segala keadaan kita dan seruan kita, teriakan kita minta tolong, ya, penyerahan beban pergumulan kita kepada Dia. Pagi hari ini mungkin kita ada masalah berat yang kita hadapi. Ya, saya mendengar ada seorang teman yang kita kenal, ya, dia juga terserang oleh COVID ya. Tadi pagi saya katakan kepada Ibu Pendeta, ya kita mau bilang apa ya, sudah menjaga diri dan segala macam. Tapi ya itulah, ada musuhnya penyakit itu. Tapi tidak apa-apa, kita hanya berserah kepada Tuhan. Ya, teman yang mengalami hal yang sakit, yang terserang virus COVID, ya berteriak kepada Tuhan. Doa kita sampai kepada Allah dan percayalah, ya, apa yang kita minta kepada Tuhan, yang terbaik pasti Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Yang terbaik pasti Tuhan beri dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang maha baik, maha kasih. Ya, tidak ada rancangan Tuhan untuk mencelakakan hidup kita. Tidak ada. Jadi ketika saudara mengalami beban, ketika saudara mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, ada ancaman. Ada ancaman yang diberikan kepada kita. Yang kita lakukan apa? Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, berteriaklah kepada Tuhan. Dan percayalah teriakan kita kepada Tuhan sampai kepadanya. Dia dengar, Dia pedulikan kita, Dia lihat keadaan kita. Dan sesuai dengan waktunya, ya, Dia turun tangan untuk menolong keadaan kita yang sedang mengalami kesesakan, ketidakadilan, tekanan, intimidasi. Ya, Tuhan turun tangan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan turun tangan. Jadi jangan kita sia-siakan. Ya, ketika ada pergumulan, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita mau ambil alih semua. Kita telah menyia-nyiakan kesempatan, padahal Allah bersedia untuk mendengar keluh kesah kita, mendengar teriakan kita.
Ya, bukankah Dia yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesuh, berbeban berat. Kau yang bergumul, ya, kau yang mengalami beban yang luar biasa. Datang kepada Tuhan, berteriaklah kepada Tuhan. Daud melakukannya, dengarkanlah doaku, dengarkanlah teriakanku Tuhan, aku berseru kepadamu. Dengarkan ucapan mulutku. Apa yang diucapkan oleh Daud? Ya, doanya, permohonannya, keadaannya diserahkan, diberitahukan kepada Tuhan dan apa yang dia inginkan. Paling tidak kita tahu dia membutuhkan penyelamatan daripada tangan musuh, yaitu tangan Raja Saul yang hendak membunuh dia, mengejar dia dan hendak membinasakannya. Kita tahu ya beberapa kali Daud lolos ya dari kematian ya oleh Raja Saul. Ya, begitu bencinya Raja Saul ya, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara Daud. Sebab orang-orang yang angkuh, ayat 5, bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak mempedulikan Allah. Inilah musuh. Dan sampai sekarang terjadi orang-orang yang hendak membinasakan orang-orang percaya, menganiaya orang percaya, menindas, mengintimidasi, itu masih ada. Sampai sekarang ada. Ya, tetapi yang kerinduan kita adalah supaya orang-orang seperti ini bertobat. Ya, sadar dengan kelakuannya yang tidak peduli dengan Tuhan. Supaya akhirnya sadar bahwa dia hidup oleh karena Tuhan dan kemudian berbalik atau bertobat. Itulah kerinduan kita. Sebab Allah tidak menghendaki kematian orang fasik itu di dalam kefasikannya. Ya, dikatakan Ia sabar terhadap kamu, yaitu orang-orang yang fasik, orang jahat, orang-orang yang kejam, orang-orang yang tidak mencari Tuhan ini. Tuhan sabar, diberi kesempatan supaya mereka bertobat. Itulah yang Tuhan kehendaki. Berarti kita anak-anak Tuhan, orang percaya, ketika dalam keadaan tertekan atau ditekan oleh orang-orang fasik, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Ya, nggak boleh kita membalas kemudian kita katakan tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, kemudian kita balas juga. Ya, ini yang adil, tapi itu secara manusia, keadilan secara manusia, kita membalas apa yang mereka lakukan. Itu tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, firman Allah katakan kita harus hadapi, ya, lawan kejahatan dengan kebaikan. Ya, ampuni mereka, doakan mereka, minta mujizat kepada Tuhan supaya mereka, orang-orang yang melakukan kejahatan ini, berjumpa dengan Tuhan, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Itu yang utama, itulah hati Tuhan dan itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus buang segala kebencian kepada orang-orang yang menganiaya kita, yang menjolimi kita, yang memperlakukan ketidakadilan itu kepada kita. Dari sisi kita anak-anak Tuhan adalah berdoa, mohon pengampunan, ya, seperti doa Tuhan Yesus di kayu salib itu. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, doa-doa kita ya tidak ada yang sia-sia. Ada banyak orang yang tadinya hidup dalam kejahatan, tidak mau tahu tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengerti. Ada orang-orang yang mendoakannya, ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mendengar seruan orang percaya, seruan orang benar. Kemudian Tuhan bertindak dan akhirnya mengubah hidup orang yang jahat tadi, orang fasik tadi. Diubahkan hidupnya. Dan kita dengar banyak kesaksian. Akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mereka memperoleh keselamatan, mereka hidup di jalan Tuhan, dan akhirnya mereka meninggalkan jalan kefasikan itu. Mereka meninggalkan jalan-jalan yang jahat itu. Mereka berubah dan itu banyak dan akan masih terus terjadi. Karena hati Tuhan ada kepada setiap umat supaya umat ini bertobat, supaya umat ini mengikutinya, supaya umat ini memperoleh keselamatan. Inilah hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian mereka, kebinasaan kepada mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kita melihat di ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, Tuhan penolong kita, Tuhan menopang kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, kata Yesus. Ya, kepada murid-murid, kepada kita sekalian anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi posisi kita jelas, identitas diri kita jelas sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan menopang kita. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami kelelahan. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami kesusahan. Hari ini mungkin engkau sedang mengalami himpitan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa. Jiwa kita mungkin sedang keadaan gundah gulana, resah, ada ketakutan, ada semacam kengerian yang sedang menyerang, menghimpit, menekan kita. Mulai ada kecemasan. Ya, berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menopang. Amin. Tuhan akan topang kita. Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Kemudian kita bangkit lagi. Hadapi setiap tantangan, pergumulan yang ada. Bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Kita sanggup. Saudara dan saya sanggup. Persoalannya adalah berserahlah kepada Tuhan. Ini yang terutama. Seperti Daud berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan dengan keyakinan dia berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Jangan pernah kita mengalami keraguan untuk berkata, Tuhanlah penolongku. Yesus Kristus Tuhanku, dia penolongku, dia kekuatanku, dia yang menghibur aku, dia yang menguatkan aku, bahkan dia yang sanggup memberikan jalan keluar untuk persoalanku ini, pergumulanku ini, untuk sakit penyakit ini. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kejahatan itu tidak akan mengalami jangka waktu yang panjang, artinya begini, orang-orang jahat akan lama berkuasa, tidak. Tuhan akan bertindak kepada orang-orang yang jahat. Dikatakan, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Jadi ini bukan kutuk, tetapi ini kebenaran, karena setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Jadi konsekuensi dari orang-orang yang melakukan kejahatan yang tidak mau bertobat, ya akan kembali, mereka akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi kejahatan itu ya hanya akan membinasakan pribadi orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak ada orang yang melakukan kejahatan kemudian membahagiakan dirinya, tidak. Tidak akan kejahatan itu akan menyerang dirinya. Ada orang yang berkata seperti ini, ada orang yang menuntut ilmu, tetapi ilmu dia dari kuasa kegelapan, dia hebat, dia kebal senjata, dia bisa melakukan hal apa saja. Tetapi ingat, ada tumbal, ya, ada tumbal. Tumbal itu menuntut ya imbalan ya, dan itu mengerikan, serangan ya. Ternyata dia yang memiliki ilmu itu ya tidak mengalami kebahagiaan. Anak-anaknya bisa cacat, bisa sakit, bahkan pada akhirnya dirinya sendiri diserang oleh kuasa gelap itu. Jadi untuk apa kita lakukan seperti itu? Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak menuntut seperti itu. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan dari hidup kita ya naikkan syukur. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kekuatan hari ini. Terima kasih buat kesehatan hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang mengalir hari ini. Bahkan yang lebih indah lagi, kita bisa mampu berkata, terima kasih Tuhan buat tantangan hidup hari ini, buat pergumulan hari ini, bahkan buat sakit penyakit yang aku hadapi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mengapa? Aku tahu Tuhan bersama dengan aku. Aku tahu Tuhan akan menopang aku, dan beban pergumulan yang berat ini ya diizinkan Tuhan bagiku karena aku mengalami kekuatan. Sebab Tuhan tidak akan mengizinkan ya masalah pergumulan sakit penyakit ini melebihi dari kekuatanku. Ya nggak mungkin Tuhan memberi yang sangat besar luar biasa padahal kita nggak mampu untuk itu, enggak. Jadi kalau saudara menghadapi pergumulan yang sangat besar luar biasa karena saudara punya kemampuan untuk menghadapinya. Bukankah ini menjadi ucapan syukur bagi kita? Artinya begini, hari ini, minggu-minggu ini berat sekali beban saya. Berarti kita sedang disadarkan
bahwa kita sedang mengalami kekuatan yang besar juga. Amin. Wow, engkau yang bergumul, engkau hebat. Coba lihat kiri kanan, engkau yang bergumul, engkau hebat. Nah, apa mau mengalami sesuatu yang tak ada pergumulan? Mau nggak supaya dalam hidup ini nggak ada lagi pergumulan? Hanya satu, jangan hidup. Ya, kalau sudah selesai, tidak ada pergumulan. Selagi hidup, ya ada pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud ya bersyukur kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan yang menarik dia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dia berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Wah, menarik. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan lepaskan kita dari kesesakan. Tuhan pulihkan hidup kita, Tuhan sembuhkan kita, dan kita nikmati perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, seperti ada lagu berkata, dia buka jalan saat tiada jalan. Bagi kita sudah gak ada jalan. Bagi Tuhan, ya Tuhan bukakan hari ini. Kita udah mentok nih, gak tahu lagi bikin apa ini. Tapi Tuhan sanggup membukakan jalan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari bersyukurlah dalam hidup ini. Sembah Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Artinya adalah dengan rela hati aku mau beribadah kepadamu, aku mau memujimu, aku mau menyembahmu, aku mau mempersembahkan hidup yang terbaik bagimu Tuhan. Ya, seperti kebenaran firman Tuhan katakan, apa yang kau pikirkan, engkau katakan, engkau lakukan, semuanya lakukan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus kita praktekkan dalam perjalanan hidup. Ada kesesakan, ada masalah, ada tantangan, ada himpitan, ada tekanan hidup. Kita terima, memang itu pasti ada. Dan berteriak kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Percaya dia akan tolong. Nantikan, nikmati hadiratnya, pertolongannya, ya kuasanya yang dahsyat, mujizatnya terjadi. Kemudian naikkan syukur kita kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, dan jangan ragu-ragu untuk itu. Ya, walaupun hari ini kita berdoa belum ada jawaban, tapi yakin Tuhan mendengar dan akan menjawab tepat pada waktunya. Jadi bersyukur, jangan dijawab dulu baru bersyukur, tidak. Walaupun belum dijawab Tuhan doa kita, kita dengan yakin bahwa Tuhan mendengar dan memberi yang terbaik bagi kita, maka hari ini pun kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau dalam kesesakan, tetaplah bersyukur bahwa Tuhanlah penolongku. Katakan, Tuhanlah penopangku. Tuhan yang akan melepaskan aku dari segala kesesakan, dari segala himpitan, dari segala tekanan. Tuhan melepaskan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita masuk dalam doa-doa kita. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara yang mengalami pergumulan, yang sakit ya, ini kita masih terus bergumul dengan COVID ya. Kita lihat tadinya kita sehat-sehat saja, kemudian teman ada yang langsung sakit ya. Ya, macam-macam jenis penyakit, tetapi percayalah Tuhan menopangmu. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, kita serahkan Ibu Novi kepada Tuhan, supaya sungguh Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesembuhan. Percayalah, jangan ragu-ragu, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita dari segala keadaan kita. Ya, yang menghadapi pergumulan mengenai kehidupan ini, bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi, kita sama-sama merasakannya semua. Percaya Tuhan menolong kita, bahkan bangsa dan negeri ini. Jangan lupa kita doakan bagi keluarga yang sedang berduka, di mana ya musibah yang dialami oleh ya kita bersama ya, karena kapal selam ya 402
itu adalah para pahlawan yang gugur dalam tugas. Kita percaya keluarga mereka akan dihiburkan Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian.